para ibu, bapak sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia. Ini sedang musim kemarau, panasnya panas, di mana-mana berdebu. Saya berusaha untuk berhati-hati, tetapi 3 hari yang lalu agak batuk-batuk. Saya berusaha untuk berbicara pelan-pelan, semoga tidak batuk-batuk. Kalau batuk-batuk nanti bisa mengganggu ibu, bapak, dan saudara. Ibu, bapak, dan saudara, pada waktu saya belum menjadi biku, belum menjadi samanera, kira-kira tahun 72, 73. 50 tahun yang lalu, kurang lebih. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang belum dilahirkan. Di Jogja. Pada waktu itu saya membantu sebagai kapia mengetik terjemahan-terjemahan dan lain-lain, membantu Bante Subhato. Bante Subhato itu asalnya dari Padang. Dulu namanya Pak Mokhtar Rashid. Sekarang sudah meninggal dunia. Pada waktu saya sebagai mahasiswa di Jogja membantu Bante Subhato, itulah ada seorang sosiolog dari Eropa. Sosiolog itu adalah seorang yang belajar sosiologi. Sosiologi itu ilmu masyarakat. Mudahnya begitulah kalau ingin diterjemahkan. Sosiolog ini bertemu dengan Bante Subhato. Saya ikut hadir, ikut mendengar apa yang dibicarakan. Dia juga menulis beberapa buku tentang masyarakat Jawa dari pandangan sosiologi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan. Mungkin kalau dicari-cari bukunya masih ada, tapi entah di mana. Sudah lama sekali. Waktu saya bertemu bersama Bante Subhato 50 tahun yang lalu itu, buku itu sudah ada. Jadi buku itu mungkin diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Terjemahan bahasa Indonesia dari tulisan dia. Nah, apa yang menarik? Mengapa saya ceritakan di tempat ini? Yang menarik, sosiolog ini meneliti masyarakat Buddhis dari salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Negara itu tetangga Indonesia, anggota ASEAN juga. Apa yang diteliti? Apa yang diamat-amati kemudian dituliskan oleh sosiolog ini dari negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Peneliti dari Eropa ini, sosiolog ini, peneliti kehidupan bermasyarakat ini, mencoba untuk meneliti, untuk mengetahui sampai seberapa banyak agama Buddha itu, ajaran agama Buddha itu hidup
atau dipraktekkan di masyarakat. Sampai seberapa banyak. Dan saya ingin membagi penelitian sosiolog ini kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara. Karena yang diteliti itu rakyat kebanyakan. Dia tidak tanya jawab hanya kepada orang-orang pandai, kepada tokoh-tokoh Buddhis, kepada para biku, tidak. Dia mengamati, mencermati, kemudian menuliskan dari kehidupan rakyat biasa, masyarakat pada umumnya. Tentang, gampangnya kata begini, mereka itu ngerti tidak dan menjalankan tidak ajaran agama Buddha. Sebab di negara itu mungkin lebih dari 90% masyarakatnya mengaku beragama Buddha, anggota ASEAN. Nah, ternyata dari yang dia teliti, dia amat-amati dan dia tuliskan itu, memang rakyat kebanyakan itu yang bukan sekolar, bukan tokoh-tokohnya, bukan biku-bikunya, memang pengertiannya tidak sampai yang dalam-dalam. Seperti Paticca Samuppada, seperti yang lain-lain ya. Tetapi yang bisa dilihat di mana-mana, mereka itu sangat yakin hukum karma. Nah, kalimat ini harus diingat-ingat ya, dieling-eling ya. Jadi kalimatnya itu bukan penduduk negara itu, mereka itu hampir semuanya takut pada hukum karma. Bukan menggunakan kata takut. Karena hukum karma itu tidak menakutkan. Banyak orang salah mengerti kalau kita mengucapkan karma itu, hukum karma itu, lalu wah takut saya gitu ya. Apalagi kita di Indonesia ini sering memberikan komentar kalau ada seseorang kena masalah, kena musibah, kena persoalan, komentar kita, nah kena karma toh, coba lihat tuh kena karma ya. Jadi pikiran orang, konotasi orang, karma itu seperti kutukan, seperti hukuman gitu. Medeni, menakutkan. Bukan. Karma itu perbuatan. Bahasa Sanskerta. Bahasa Inggris to do. Bahasa Indonesia perbuatan. Nah, perbuatan itu ada hukumnya, ada prosesnya. Perbuatan-perbuatan yang baik akan memberikan konsekuensi, memberikan manfaat yang baik. Perbuatan-perbuatan yang buruk akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukan maupun bagi orang lain. Jadi kalimat yang benar itu bukan masyarakat yang diteliti oleh sosiolog ini, yang 90% lebih beragama Buddha ini, bukannya takut kepada hukum karma, tetapi sangat yakin
terhadap hukum karma. Hukum karma tidak menakutkan kok. Ya kalau kita berbuat jahat ya kita takut. Takutnya sih bukan pada hukum karma, takutnya pada akibat perbuatannya sendiri. Tetapi kalau kita berbuat baik, berperilaku baik, memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada kita, ya kita bahagia. Hidup ini berguna untuk diri sendiri, untuk masyarakat. Manfaat dari kebaikan itu adalah kebahagiaan. Itu juga karena hukum karma. Lah kalau tidak ada hukum karma ya tidak karu-karuan. Mau membunuh lah, mau mencuri lah, mau ngapusi lah, mau berbuat yang buruk-buruk seenaknya sendiri, sak kepenakipun piyambak wong boten nonton akibate. Kalau tidak ada hukum karma. Tapi kalau tidak ada hukum karma juga hati-hati. Berbuat baik, beramal, membantu dan lain-lain ya sia-sia. Percuma. Tidak ada gunanya, wong tidak ada akibatnya. Hakikat dari hukum karma itu sebab akibatnya. Ya sebetulnya tidak hanya dalam hal perbuatan. Alam semesta ini juga, hukum alam ini juga prinsipnya sebab akibat. Kalau ada rumah kebakaran tentu ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Ujuk-ujuk apinya menyala itu tidak mungkin. Apakah ada gas yang bocor, kesambar api, apakah ada instalator yang sudah tua, apa sengaja dibakar oleh orang yang tidak senang pada seseorang, ya pasti ada sebabnya. Sakit juga ada sebabnya. Apa salah makan, apakah kecetit, apakah ada sesuatu yang kita tidak tahu sudah lama di dalam jasmani ini, pada saat menjadi parah baru kita merasakan sesuatu. Ada sebabnya. Demikian juga yang lain-lain. Gedung yang bagus ini beda banget dengan Wihara Dwipaloka yang dulu. Ya itu sudah bagus. Dibandingkan yang dulu lagi, waktu saya masih sama Nera mungkin ya, pernah datang bersama Bante Jinapia ya, lebih tidak sesuai lagi. Setelah Dwipaloka dibangun, oh ini lebih bagus. Setelah melihat ini, oh ini lebih bagus lagi. Ini juga ada sebabnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk toh. Dengan keuletan, dengan kesungguhan, sempat tertunda berapa? 15 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun sabar. Lebih lama dari perjuangan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha hanya 6 tahun. Umat Buddha Paraan ini bersabar 13 tahun. Baru wihara seperti ini dibangun. Sekarang sudah 7 tahun. Wihara ini sudah 7 tahun. Tapi masih seperti baru. Baru diresmikan seminggu yang lalu kelihatannya. Apalagi dirawat, ditambah, ada stupa dan lain-lain. Bukankah itu sebab-sebab yang melahirkan seperti yang kita lihat? Dan tidak berhenti membuat sebab-sebab itu. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang baik-baik
melahirkan, mewujudkan yang baik-baik. Sebab-sebab yang buruk-buruk mengakibatkan yang buruk-buruk juga. Nah, sosiolog itu mengambil kesimpulan bahwa masyarakat di negara itu memang tidak memahami ajaran agama Buddha yang dalam-dalam. Seperti Paticcasamuppada, apalagi Abhidhamma, dan lain-lain. Tetapi satu hal, mereka sangat memegang, sangat yakin hukum karma. Kalau ibu bapak dan saudara bertanya, tetapi ya masyarakat itu ada yang berbuat jahat? Ada. Yang berbuat jahat ya umat Buddha semua. Wong 90% lebih umat Buddha. Yang di penjara-penjara ya umat Buddha semua. Pencuri-pencuri, koruptor-koruptor ya umat Buddha semua. Wong mayoritas umat Buddha. Lalu apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya keyakinan dia terhadap hukum karma? Kalau sampai dia berbuat jahat dan kemudian ya dia menanggung akibat kejahatannya itu. Ya. Pengaruhnya adalah kalau seseorang sudah merasa menyadari bahwa dirinya sudah berbuat jahat, dia berusaha untuk meringankan akibat kejahatannya itu dengan berbuat baik, bukan dengan bersembahyang saja, bukan dengan mohon ampunan gitu ya, mohon dihapus perbuatan-perbuatan jahatnya. Tidak. Dalam bahasa Jawa nek wis ngrumangsani ya gawe karma sing elek, sing ala, lalu melakukan hal-hal yang baik. Itu tertanam sejak mereka masih anak-anak. Ya. Itu dalam kasus kalau mereka berbuat yang buruk. Dalam kasus tidak berbuat yang buruk, mereka senang berbuat yang baik. Karena mereka berpikir, tidak mungkin kita ini maju hanya dengan bersembahyang, memohon, meminta, tidak mungkin. Kita harus selain rajin, ulet, punya skill, nggak males, dan berbuat baik. Nah, berbuat baik yang paling gampang menurut ajaran agama Buddha, berdana, beramal, menyumbang, menyokong, berderma, memberi. Paling gampang. Mereka yang merasa perilakunya buruk, mereka yang sudah berbuat jahat, mereka juga ingin menutup, kasarnya kata begitulah, ingin mengimbangi kejahatan yang sudah dilakukan itu dengan berdana, dengan memberi, dengan menyokong, dengan menyumbang, membantu kepada siapa saja yang perlu dibantu. Iya, dengan kalimat yang lain lagi, untuk ngenteng-ngentengi kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi untuk meringankan kejahatannya itu, ya melakukan yang sebaliknya. Kalau dulu dia melakukan yang jahat-jahat, sudah terlanjur melakukan yang jahat karena berbagai alasan, ya sekarang berbuatlah yang baik untuk ngimbangi, untuk ngenteng-ngentengi, untuk meringankan gitu. Hanya itu.
cara yang bisa dilakukan. Jadi kalau mereka sudah terlanjur berbuat buruk, mereka juga masih ingin berbuat baik. Di negara itu hampir tidak ada pengemis. Peminta-minta di perapatan-perapatan, di depan tempat-tempat ibadah pada ngantri, minta-minta, tidak ada. Kalau di India banyak. Termasuk di tempat-tempat suci. Ngantri jejer-jejer. Mengapa? Mengapa hampir tidak bisa menemui pengemis, peminta-minta di negara itu? Ya karena sejak kecil ditanamkan. Berbuatlah baik. Lakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jangan minta, ojo njaluk. Mboten namung nyuwun, tetapi melakukan sesuatu. Adamel kebecikan, ora ketang sekedhik. Mboten ketang sekedhik. Nah itu ditanamkan sejak anak-anak. Sehingga mereka minta itu berat sekali. Kalau tidak kepeksa itu tidak minta nyuwun. Ngarep-arep gratisan ya. Wah ya kalau gratisan terus ya dari mana? Sehingga jadi pengemis beggar. Peminta-minta itu malu. Dan hampir tidak kita jumpai. Pada waktu Pak Wawor Cornelis menjadi biku di negara itu, pernah cerita pada kami, Pak Wawor sudah meninggal dunia. Beliau dari Minahasa, kelahiran Minahasa, orang Minahasa, menjadi biku. Yang salah satu biku yang mendirikan Sangga Theravada Indonesia. Pada waktu itu beliau biku yang tertua pada tahun 76. Nah sebelum itu beliau tinggal di negara itu agak lama. Kuliah sampai sarjana S1. Beliau cerita kepada kami. Memang saya tidak lihat pengemis peminta-minta di sini. Tidak ada. Sepertinya minta-minta itu tabu. Ada ibu-ibu yang sudah tua renta, mungkin tidak punya keluarga. Dia sering masuk-masuk wihara, ngambil abu dupa ini. Abu dupa kalau sudah luber-luber diambil. Bunga-bunga yang kering-kering itu diambil. Dikumpulkan. Dijual. Dapatnya tidak seberapa. Apa ada yang mau membeli Bante? Oh ya, abu dupa yang abu dupa, bunga-bunga yang kering ini, yang bekas di altar ini, dijadikan tepung lalu dijadikan medali Buddha dan lain-lain. Nah medali yang dibuat dari abu dupa, dari bunga yang kering itu lebih dihargai ketimbang dari logam, dari kaca yang meling-meling atau dari emas. Dari abu dupa, dari bunga yang kering lebih dihargai. Nenek-nenek itu mengumpulkan itu dari wihara-wihara. Ya, lalu kemudian dijual di tempat yang membuat medali itu. Kadang-kadang dia minta kepada toko atau kepada yang dia kenal, tapi jarang. Tidak tiap hari. Dan yang dimintai itu memberi. Karena juga kenal nenek-nenek ini. Dia memang tidak punya keluarga, sudah tua. Nah, hasilnya jualan abu dupa dengan bunga kering. Dan kadang-kadang dia minta.
itu untuk makan dia. Sederhana. Tapi dia juga beli kue. Mungkin kayak Nogosari begitu loh. Sepotong. Untuk diberikan kepada biku tiap pagi yang lewat itu. Sepotong Nogosari dari nenek-nenek yang tua itu. Biku Agabalo Pak Wawor niteni. Nah, saya tadi dapat Nogosari dari dia. Dari nenek-nenek yang tua itu. Jadi meskipun dia tidak berkeluarga, tidak punya keluarga, sudah tua, tidak kuat lagi bekerja yang berat-berat. Dia berpikir apa yang bisa saya lakukan. Mengambil abu dupa, mengambil bunga yang kering. Terpaksa ada kalanya dia minta untuk makan dia, tapi juga sebagian kecil diberikan jajan sepotong kayak Nogosari itu untuk berdana kepada biku. Nah, sikap hidup seperti itu tertanam sejak kecil ya. Jadi sampai tua juga ingin berbuat baik, setidak-tidaknya ingin berdana, ingin memberi, ingin menolong itu melekat sekali. Kalau saya tidak menanam kebaikan ini, saya tidak punya simpanan, tidak punya deposito kebaikan. Jadi saya harus melakukan sebelum saya menutup mata. Nah, itu ditulis oleh sosiolog itu. Dan juga saya mendapatkan cerita dari Pak Wawor waktu masih menjadi biku Agabalo tentang nenek-nenek yang tua itu. Nah, itulah pengaruh ajaran atau pengertian Dhamma tentang hukum karma di negara itu. Meskipun ajaran yang lain-lain yang sulit-sulit, kalau ditanya 8 unsur jalan utama apa? Oh, tidak semua masyarakat di negara itu hafal. 8 unsur ini apa semua toh? Ya. Tetapi hukum karma, oh ya. Ya, itu keyakinan kita. Kalau kita tidak memegang, tidak meyakini hukum karma, lalu bagaimana? Tidak punya pegangan, tidak punya ukuran, tidak punya pedoman. Hidup ini bisa tidak karu-karuan, berbuat seenaknya. Jadi keyakinan atau memegang hukum karma itu menimbulkan tanggung jawab pada orang yang meyakini bahwa kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, ya tidak ada sesuatu yang kita nikmati dalam hal kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan yang kita lakukan, ya tentu kita tidak banyak menderita. Kecuali penderitaan dari alam. Menjadi tua, sakit, meninggal dunia. Ada bencana alam, ada banjir, ada badai, ada gunung meletus. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang alami. Menjadi tua, sakit. Orang baik pun juga akan jadi tua toh, akan sakit, akan meninggal toh. Yang menjadi tua, yang sakit, yang meninggal bukan hanya orang jahat toh. Orang baik juga toh. Orang-orang suci, guru-guru agung seperti Buddha Gautama sekalipun yang sudah mencapai pencerahan sempurna juga mengalami umur tua, sakit, lalu meninggal dunia. Belum pernah ada orang yang tidak meninggal dunia, meskipun meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu adalah penderitaan karena perubahan alam yang semua orang mengalami. Kalau kita bisa menerima itu sebagai perubahan alam, ya tidak menderita. Wong itu wajar, semua orang mengalami.
Tetapi jangan nambahi penderitaan baru dengan berbuat jahat. Berbuat jahat itu penderitaan yang dibuat oleh kita sendiri, yang berakibat tidak baik. Sedangkan kalau kita berbuat yang baik-baik, akibatnya ya baik untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Nah, itulah hakikat atau prinsip hukum karma. Jadi kalau kita meyakini hukum karma, ya hukum karma itu membawa kemajuan ya Bante. Iya. Tetapi tidak berhenti kata-kata iya ini. Iya, asal kita membuat kebaikan. Kalau kita tidak membuat kebaikan, ya tidak. Hukum karma tidak bisa membuat kita maju. Tetapi hukum karma itu ya menakutkan ya Bante. Iya, kalau kita berbuat jahat. Ya seperti listrik ini tuh. Ada yang rumahnya kebakaran karena ini instalaturnya tidak diganti sudah 50 tahun lebih. Wah, listrik itu berbahaya ya Bante ya. Iya, berbahaya kalau sembrono. Tapi listrik itu bermanfaat. Iya, bermanfaat. Ya penerangan, ya menggerakkan mesin yang besar-besar, yang banyak macam. Kalau digunakan dengan benar. Nah, hukum karma itu kayak listrik itu. Tidak dikatakan jahat, listrik itu jahat. Ya tidak. Listrik itu maha baik. Ya tidak. Listrik ya listrik. Dia punya hukumnya sendiri. Demikian juga hukum karma. Tinggal kita menggunakan listrik ini untuk apa? Untuk bikin manggang roti ya bisa. Untuk muter mesin yang gede-gede itu ya bisa. Untuk penerangan bisa. Untuk bikin panas nyetrika ya bisa. Kalau panas seperti ini di luar paraan, untuk kipas angin, untuk AC ya bisa. Tapi bisa mateni orang juga. Dulu di dekat wihara itu ada orang yang mati kesetrum listrik. Karena ada tiang listrik yang mungkin tidak dikontrol, dialiri listrik. Lalu kabelnya yang di bawah dipegang orang mati. Rumah-rumah yang terbakar karena listrik juga banyak. Jadi bukan listriknya yang jahat, bukan listriknya yang baik. Sebab yang kita lakukan berbeda. Hati-hati loh, nek kena hukum karma mengko lho. Hukum karma ndak apa-apa kok. Hati-hatinya bukan hukum karmanya. Hati-hati loh, kelakuanmu kuwi loh sing kudu hati-hati. Bukan hukum karmanya. Karena kelakuan kita ini memberikan akibat yang baik maupun yang buruk. Kalau yang kelakuan kita baik ya hasilnya bagus-bagus, baik-baik. Kelakuan kita buruk ya hasilnya buruk. Saya mungkin pernah cerita ya, atau belum. Di satu kota jauh dari sini ada seseorang bekerja di perusahaan besar, karyawannya besar sekali. Wanita, dia umat Buddha. Yang punya pabrik besar itu ya umat Buddha. Dia pikir kalau saya punya karyawan umat Buddha mesti apik gitu ya. Nanti dulu. Ya kalau keserakahan, kebencian muncul, tidak peduli umat Buddha ya bisa berbuat jahat. Menjadi umat Buddha bukan jaminan mesti baiknya. Dipercaya, apalagi karyawannya umat Buddha mungkin hanya 1 atau 2, karyawannya semua 1000 lebih mungkin. Tetapi korupsi awalnya mungkin tidak ketahuan karena dia dipercaya. Ada orang pesan tidak dicatat, yang pesan juga diberi yang dipesan, tapi dia mengeluarkan barang nggak dicatat.
Lama-lama karena keenaan korupsinya besar, puluhan juta. Belah ketahuan, barangnya keluar banyak kok uangnya tidak sesuai gitu. Ya tidak ada ampun dikeluarkan. Masih mending tidak dipolisikan. Nah dikeluarkan, mencolok juga. Karena waktu korupsinya besar itu lalu punya mobil, punya apa. Pergi ke salon luluran seminggu bisa 2 kali gitu ya. Dan lain-lain. Nah waktu dikeluarkan itu di satu hari Minggu teman-temannya itu kasihan ya karena sudah baik ya. Ada hubungan baik. Siapa tahu juga yang teman baiknya itu ikut kecipratan juga. Ditilii di desanya itu. Lalu ibunya dari anak yang korupsi dikeluarkan itu ngomong begini, iya terima kasih lah matur nuwun ditilii. Ini namanya misalnya siapa ya, si B gitu ya. Ya si B ini baru kenging coban, baru kena percobaan, ya mesaaken, ya terima kasih. Saya diceritrani itu. Saya berpikir, yang nyoba itu siapa toh? Dia korupsi puluhan juta sampai dikeluarkan itu bukan dicoba, bukan dijebak. Sembrono. Tidak ingat akibat karma buruk. Tidak ingat akibatnya perbuatan buruk. Bisa dikeluarkan. Tidak hanya dikeluarkan, namanya buruk. Hati-hati loh karo kae loh. Nah kalau dia melamar kerjaan yang mau dimasuki itu kalau dengar wah korupsi puluhan juta di pabrik itu. Ya orang yang mau mengambil dia sebagai pekerja ya hati-hati. Akibatnya itu panjang, tidak hanya dikeluarkan kehilangan pekerjaan, mobilnya habis dijuali, dia cari pekerjaan juga sulit. Baru dicoba, siapa yang nyoba? Komentar itu tidak mendidik. Lebih baik ibunya mengatakan, ya tak suruh ngati-hati. Lain waktu kalau bekerja ya yang hati-hati. Biar tidak seperti ini lagi. Saya hati-hati ora sembrono. Itu lebih bagus. Ya mesaaken iki nembe dicoba lah sing nyoba sapa? Kebangetan yang nyoba itu. Sampai yang dicoba itu tidak tahan. Korupsinya besar-besaran sampai akibatnya dikeluarkan namanya buruk. Enggak benar itu. Kalimat itu muncul karena pikirannya seperti itu, tidak mendidik. Sebagai umat Buddha ya harus menyadari ya, ini akibat karma buruk saya berbuat. Saya harus nebus. Gimana nebusnya? Nebusnya ya memperbaiki diri. Menunjukkan sikap kejujurannya, kerja dengan baik. Ya lama-lama kan nama buruknya bisa terlupakan toh. Oh iya mungkin dulu itu masih muda, emosi, digoda pacare apa-apa. Tapi baik kok. Ikut saya baik, tanggung jawab ya. Ya karena apa? Karena dia mau menutupi yang keburukannya itu dengan perilakunya yang baik. Nah, yang pertama mengimani. Umat Buddha sering menggunakan kalimat meyakini. Bahasa Palinya saddha. S-A-D-D-H-A. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan faith. Umat Buddha menerjemahkan
Saddha atau faith itu dengan keyakinan. Saudara-saudara kami umat beragama yang lain menerjemahkan dengan iman. Salah satu yang diyakini, diimani oleh umat Buddha itu dan penting sekali adalah meyakini, mengimani hukum karma. Karena iman, yakin terhadap hukum karma itu memberikan dampak pada kita, tanggung jawab loh ya. Tanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Karena perbuatan saya, ya saya yang akan bertanggung jawab. Kebaikan saya yang mendapat manfaat. Keburukan saya akan mendapatkan akibat. Yang membuat salah paham orang itu, kalau bicara hukum karma itu yang dibicarakan yang buruk-buruk terus. Oh akibatnya begini. Yang baik-baik itu jarang disebutkan sebagai akibat dari karma. Padahal yang baik-baik itu juga akibat karma. Karma baik. Karma kan ada dua macam. Karma buruk dan karma baik. Wong karma itu artinya perbuatan. Saya memberikan ceramah, memberikan uraian seperti ini, saya juga membuat karma. Loh Bante bikin karma? Iya, karma baik. Dan saya punya keyakinan akibatnya juga akan baik. Untuk yang mendengar, untuk saya. Apalagi zaman sekarang direkam lalu diupload. Yang tidak hadir di sini juga ikut mendengar. Wah, manfaatnya banyak sekali. Saya membuat karma baik yang cukup besar ini. Bisa didengar oleh banyak orang. Tidak hanya yang hadir di sini puluhan, tapi mungkin ribuan. Kalau sudah diunggah itu kan bisa dilihat toh. Dilihat sekian ribu, sekian puluh ribu, sampai sekian ratus ribu. Bicaranya hanya sekali. Yang mendengarkan itu bisa puluhan ribu. Bahkan ada yang sampai 1 juta lebih. Wah itu bermanfaat banget. Kebaikan yang kita bagi-bagi ini malam ini bermanfaat sekali. Orang Indonesia yang ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Eropa, ikut dengar. Saya tadi baru dapat WA. Seorang umat Buddha di Swiss. Ya, mendengar rekaman Dhamma kelas yang saya berikan di Klaten. 7 kekayaan kehidupan. Dia tinggal di Swiss. Suaminya orang Swiss. Asalnya dari Jogja, umat Buddha. Nah, dulu kita tidak berpikir saya ceramah di Klaten, orang di Eropa sana dengar. Kok bisa ya? Ya. Nah, teknologi bisa menyambung itu. Jadi kalau begitu teknologi itu berguna, Bante, sangat berguna. Tergantung dari kita menggunakan yang baik atau yang buruk. Tapi teknologi juga bisa sangat buruk kalau diiseni yang buruk-buruk. Teknologinya sih bukan jahat, bukan baik. Tergantung kita mau memasukkan apa ya. Seperti hukum karma. Hukum karma bisa memberikan yang baik-baik terus. Kalau kita tidak sembrono, kita banyak berbuat baik. Tapi hukum karma bisa memberikan yang buruk-buruk terus. Kalau kita sembrono dan banyak berbuat yang jahat. Guru Agung Buddha Gautama juga mengatakan kalau Anda memberikan makanan pada binatang, seekor kucing, seekor anjing, meskipun hanya makanan kecil, itu juga baik. Itu nilainya baik. Jangan diremehkan. Itu nilainya baik. Nah kalau hal itu diajarkan sejak anak-anak, kebiasaan itu berguna sekali. Dia tidak akan sio-sio hewan. Dia tidak akan dupeh hewan saja. Anda bisa berbuat baik kepada hewan itu. Kasih makan. Karena binatang kita bisanya hanya kasih makan toh, kasih pakaian kan tidak toh. Lah itu Bante anjing kucing dikasih pakaian itu
Lah itu bukan pakaian untuk binatangnya, itu pakaian untuk nyenengke sing duwe. Untuk binatang diberi pelajaran yang tidak bisa, diajari agama tidak bisa, ilmu pengetahuan yang tidak bisa, pakaian yang tidak perlu. Untuk binatang ya makanan. Kalau Anda memberikan makan pada binatang, Anda berbuat baik. Meskipun tidak sering, meskipun hanya sedikit. Dan itu kalau sejak anak-anak diberi pengertian itu berguna sekali. Sampai guru agung kita juga mengatakan, kalau engkau mempunyai 1 sendok nasi, dimakan saja kurang, hanya 1 sendok nasi. Tetapi ada yang lain, misalnya binatang atau apa, kita bisa membagi sedikit. Kalau Anda mengerti hukum karma, mengerti manfaat berbuat baik, Anda akan membagi sedikit dari sesendok nasi itu kepada yang lain. Begitulah nilainya berbuat baik, memberi. Meskipun sedikit. Di Dhammapada kan dikatakan, jangan meremehkan perbuatan baik meskipun sedikit. Seperti air yang netes di gentong. Sekarang jarang orang punya gentong ya. Bak mandi, netes, tes. Karena kerannya sudah tua, tidak bisa mati, netes. 1 malam baknya bisa penuh karena air yang menetes ini. Seperti itulah kita mengisi pikiran kita hidup ini, gentong hidup ini dengan perbuatan baik setetes-setetes. Nah kalau tetesannya itu banyune letek, oh ya sak gentong, sak bak ya letek semua. Pagi-pagi mau mandi, ireng banget ini, ndak bisa digunakan ya, dikuras. Satu bak harus dikuras dulu, cari air yang bening baru bisa mandi. Jangan memenuhi hidup ini, pikiran ini dengan kejahatan meskipun hanya setetes. Jangan meremehkan meskipun hanya kecil. Kalau Anda meremehkan kejahatan yang kecil diulang-ulang, nanti penuh loh, penuh dengan kejahatan. Nah, meyakini hukum karma memberikan efek ya, memberikan dampak kepada diri kita, bertanggung jawab. Dampak yang lain, tidak berbuat buruk. Karena keburukan itu merugikan kita dan membawa korban. Merugikan anak, suami, istri, orang lain, lingkungan. Yang ketiga, banyak melakukan hal-hal yang baik. Karena kebaikan itu bermanfaat. Keburukan membawa penderitaan. Yang membuat penderitaan itu ya perbuatan yang buruk-buruk itu. Dalam bahasa Pali, kalau Anda sembahyang seminggu sekali, kama sakomhi, milik kita yang sesungguhnya yang nggak bisa hilang itu adalah yang nggak bisa dicuri lah, perbuatan kita. Sampai mati pun ya kita bawa, pindah kota ya kita bawa, meskipun tidak bisa dilihat mata. Perbuatan yang sudah kita lakukan. Kama dayadu. Kita ini ahli waris dari perbuatan kita sendiri. Kama yoni. Kita ini dilahirkan oleh karma kita sendiri. Loh itu kok dilahirkan cacat? Dari lahir sudah buta.
ada yang dari lahir gagu. Tetapi itu kok rada kepenak sejak lahir. Yang itu loh lahirnya di sana, di Israel, yang bom-boman terus ora kok berleren. Siapa yang menentukan itu? Ada yang lahir nyaman, ada yang lahir sejak lahir sudah digowo ngungsi, ada yang lahir di pengungsian. Ya, baru berapa bulan ibunya meninggal dan lain-lain. Ya. Di dalam iman keyakinan umat Buddha, kamayoni yang menentukan kelahiran kita itu ya akibat perbuatan kita sendiri yang lampau sebelum bayi itu dilahirkan. Kalau tidak ada sebabnya ya tidak mungkin meradil. Ya, tentu ada sebabnya. Kama bandu, bersaudara dengan karma kita. Karma itu, perbuatan itu dianggap saudara yang dekat. Tapi dalam arti letterlek, dalam arti harafiah juga boleh dikatakan begitu. Aku punya saudara yang baik-baik. Kok bisa ya? Sedangkan itu saudara dengan saudara, ada yang sampai membunuh saudaranya. Di kota di dekat sini, anaknya membunuh orang tuanya, membunuh kakaknya, adiknya juga. Nun jauh di sana anaknya itu memenjarakan ibunya, ibu kandung. Ibunya keluar orang tidak mau kalah, genten ibunya memenjarakan anaknya. Bukan orang miskin, orang yang kaya. Kok begitu ya Bante ya? Tetapi ada anak yang sangat berbakti pada orang tua. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, tapi sangat menghargai orang tua. Membantu orang tuanya sebisa-bisanya. Ya, saudara kita, orang tua kita itu juga akibat dari karma kita. Enggak untung-untungan. Ya kalau tidak ada sebabnya ya tidak fair, tidak adil. Kama sakombi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano. Kita tergantung dari perbuatan kita. Kadang-kadang keluarganya, familinya sekandung sakit. Ada kakak atau adik yang tidak mau peduli, ora usah nurut. Tetapi tetangga kita, teman-teman kita justru datang memberi pertolongan. Yaitu karena ada hubungan karma. Mungkin karma yang lampau, mungkin karma yang sekarang. Kita baik dengan tetangga kita juga suka menolong kalau dia punya kesulitan, meminjamkan kendaraan kalau dia perlu, kalau dia sakit kita tengok, ya kalau kita sakit dia juga akan tengok kita. Nah saudara kita yang jauh di Lombok atau di Sumatera sana, ketemu setahun juga belum sekali, SMS apa WA ya kalau hanya nek kober gitu ya. Ya kalau kita ada kesulitan yang datang ya tetangga kita dulu. Itu juga akibat karma. Begitu. Yang kamang karisanti. Karma itu akan berakibat pada kita. Kalianang wa papakang wa. Kalianang yang baik maupun yang papa. Papa itu buruk. Mungkin bahasa Indonesia papa itu, papa nestapa, papa itu mungkin buruk. Tapi bukan papa ya. Bahasa Indonesia papa itu mungkin tidak hanya miskin, mungkin buruk. Kalian nangwa papa kangwa tasa dayada bawisami. Semua itulah yang
kita warisi. Karma-karma yang disebut sebagai keluarga, yang disebut sebagai yang melahirkan kita, yang disebut sebagai yang baik maupun yang buruk, itu semua kita yang mewarisi. Ewang ahemhi abinhang pacawe kita bang. Ini harus sering-sering direnungkan. Kalau ada orang lain, apa dulu kita kenal, apa tidak kenal, apa famili, kemudian berbuat buruk kepada kita, karena mungkin iri hati kita maju, memfitnah, menuduh kita korupsi, smuggling, jualan narkoba, lain-lain. Sampai mungkin mentolo, tega, kita itu dihancurkan. Kalau Anda tidak mengerti, tidak sering merenungkan hukum karma, Anda akan, aku ini jadi korban, aku ini yang benar, paling baik, yang lain itu buruk-buruk semua. Kalau kita tidak mengerti hukum karma, kalau kita meyakini hukum karma, semuanya yang datang itu fitnah, kita dijelek-jelekan, kita ingin dihancurkan, sebenarnya adalah akibat karma saya sendiri yang sedang mateng. Kalau bukan akibat karma saya, ya tidak mungkin datang pada saya. Tidak mungkin. Kalau Anda menanam padi, ya tidak mungkin akan tuwuh jagung. Kalau Anda menanam suket, halamannya ditanami suket supaya bagus, ya tidak mungkin akan tumbuh padi. Anda difitnah, Anda dipojokkan, Anda dicarikan kesalahan, Anda ingin dihancurkan. Kalau kita tidak mengerti hukum karma, ya dia ini jahat, tidak tahu balas budi. Aku ini benar, aku ini jadi korban. Itu kalau tidak mengerti hukum karma. Kalau mengerti hukum karma, aku lagi ngunduh pakartiku dewi. Iya, tak terima. Nah, dia yang berbuat begitu ya sedang menanam karma buruk yang baru. Besok ya akan memetik juga. Aku mendoakan semoga dia cepat sadar, berhenti lenja hati saya, sehingga kebencian kita tidak naik. Kalau kita tidak mengerti hukum karma, kebencian kita naik, berkobar-kobar loh. Merasa kita ini benar, saya ini benar kok, saya ini korban, saya ini dizolimi, karena saya ini benar. Nah itu kebenciannya tidak habis-habis nanti. Dieling-eling terus, sampai mau meninggal dunia masih kelingan terus. Lah itu kan menambah kebencian terus, buang aja lah, buang. Anda dibegitukan itu ya salah Anda sendiri kok. Salah saya apa Bante? Mesti ada salahnya, karma buruk. Kalau bukan karma buruk, Anda ya tidak akan datang pada Anda. Hukum karma tidak mungkin keliru. Salah alamat tidak mungkin keliru. Nah itu bisa mereduksi ya, menurunkan kebencian. Kalau ngerti hukum karma, ya benci, rasa seneng ya ora seneng, ning ora akeh-akeh. Karena Anda disakiti, Anda dibegitukan itu juga akibat karma Anda sendiri. Malah kasihan pada dia. Aku kita, ego kita juga bisa turun. Aku ini bener kok. Aku ini kena fitnah kok. Aku yang jadi korban toh. Aku ini kan di sio-sio. Akunya ini juga turun.
Karena Anda dibegitukan itu juga akibat dari karma Anda sendiri. Itu juga salah satu manfaat besar kalau kita meyakini, mengimani hukum karma dan abinha pacawe kitabang. Abinha pacawe, abinha ewang ahemhi abinha pacawe kitabang. Renungkanlah itu sering-sering ya, sering-sering. Kenapa Bante? Ya kadang-kadang kita lupa. Ya, kalau kita disalahi orang, kalau kita dihalangi orang, kita lupa hukum karma. Kita hanya cari pembenaran, membenarkan diri kita sendiri terus. Yang lain salah semua, terwabai salah kabeh. Sing bener mengaku. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat hukum karma. Ya. Demikian juga kalau kita mendapatkan pangkat, usaha kita maju, banyak yang menolong, lancar. Oh, ini juga buah karma. Perbuatan-perbuatan baik yang saya tanam berbuah. Tapi ya tidak mungkin berbuah jatuh dari langit. Mesti ada orang lain yang melakukan itu pada saya. Saya sedang sakit, dia umat datang, tetangga datang, Bante ini obat yang bagus ini. Belum sampai saya minta. Oh saya terima obat yang bagus, ini batuknya ya tidak lama-lama. Oh ini akibat karma saya berbuah. Tapi obat itu kan tidak jatuh dari langit toh. Obat itu datang ada yang membawa. Orang itu berbuat baik. Saya berterima kasih pada orang itu. Anda sudah berbuat baik bawa obat pada saya. Kalau ada kesempatan saya berusaha untuk berbuat baik juga kepada Anda, balas budi kepada Anda. Karena tidak mungkin akibat karma baik datang tanpa kondisi. Ya, ujuk-ujuk ada uang datang di kamar kita. Ujuk-ujuk ada emas datang, ada makanan datang di meja makan kita. Waktu COVID, vaksin belum ada, orang tidak boleh keluar rumah, orang tidak perlu sekali. Di Wihara Mendut di depan yang jualan tidak ada sama sekali. Turis satupun tidak ada, apalagi turis luar negeri, dalam negeri tidak ada. Saya ditanya, Bante makannya bagaimana? Oh, tambah banyak. Loh, jatuh dari langit? Tidak, dibawa Gojek. Sebelum COVID tidak ada makanan datang ke wihara lewat Gojek, tidak ada. Setelah COVID, Bante mengajar dhamma lewat Zoom, mengajar meditasi lewat Zoom. Sampai ada umat, bukan umat Buddha, di Amerika sana ikut meditasi setiap pagi karena di sana juga ada COVID. Mereka tidak boleh kemana-mana, di rumah mereka mendengar dhamma, ikut meditasi. Mereka yang di Amerika itu juga kirim makanan ke Mendut, tapi makanannya tidak datang dari Amerika, makanannya datang dari Muntilan lewat Gojek. GoFood, tapi yang order orang Amerika sana, yang bayar orang Amerika. Sebelum COVID kami tidak pernah dapat kiriman makanan dari Amerika, itu tidak pernah. Setelah COVID ini pernah. Sampai sekarang mungkin ada satu umat lagi, dulu tugasnya di Jogja, lalu sekarang pindah ke Tangerang. Meskipun pindah tiap siang dia kirim makanan lewat GoFood itu. Namanya Ibu Lisna. Suaminya bekerja supervisor Indomaret atau Indofood mungkin. Dia punya janji kalau saya bisa pindah di Jogja atau di Magelang dekat Wihara Mendut, saya janji tiap hari mau kirim makanan ke Mendut. Wah itu janjinya terkabul. Dia pindah di Jogja. Tapi hanya beberapa bulan naik pangkat. Pindah di kota lain.
Wah, pindah di kota lain. Tapi dia tidak soal, masih kirim makanan tiap hari lewat GoFood. Nah, mengapa bisa begitu? Ya, itu akibat dari kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Di dalam COVID, Bante-Bante masih mengajar dhamma, memberikan konseling, nasihat kalau ada yang bertanya, mengajar meditasi juga setiap pagi dulu Bante Senajayu. Nah itu, kebaikan itu antara lain kami mendapat kiriman makanan lebih banyak. Tapi ya tidak jatuh dari langit. Ada yang membawa. Yang membawa ya GoFood itu. Itu semua ada sebabnya. Ya tidak mungkin ujuk-ujuk makanan datang ada di meja. Dari mana ini? Mukjizat. Ya tidak mungkin. Ya miracle, keajaiban. Dalam pandangan Buddhis, miracle, keajaiban itu adalah akibat yang baik dari perbuatan kita sendiri. 1 jam sudah lebih. Tadi mulai ya lebih. Itulah yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Jadi meskipun umat Buddha yang diceritakan oleh sosiolog dari Eropa ini, di negara itu tidak mengerti ajaran yang jelimet-jelimet, yang daki-daki, yang sulit-sulit, yang filosofis-filosofis. Setidak-tidaknya mereka pegang hukum karma. Dengan memegang hukum karma dan itu dia orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anak, menjadikan mereka lalu bertanggung jawab. Tidak mudah minta-minta, tidak mudah menggantungkan pada orang lain. Kita tergantung pada perilaku kita sendiri kok, bukan pada orang lain. Takut melakukan hal-hal yang buruk. Kalau terlanjur melakukan hal-hal yang buruk, menutup dengan kebaikan. Tidak ada jalan lain. Apapun yang datang pada kita, yang pahit-pahit adalah akibat perbuatan kita sendiri. Apapun yang datang pada kita yang baik-baik, juga keuletan, kesungguhan, kebaikan yang kita lakukan. Nah itu manfaat yang sangat besar, meyakini hukum karma. Meskipun agama Buddha sudah hilang ratusan tahun yang lalu, tapi pengertian hukum karma ini masih hidup di masyarakat. Ngunduh waing pakarti, sapa sing agawe nganggo, siapa yang membuat memakai, sapa sing nandur metik, siapa yang menanam dia akan memetik sesuai dengan yang dia tanam. Oleh karena itu, marilah kita banyak melakukan kebaikan, tidak berbuat kejahatan. Sabba papasa akaranang. Itu adalah ajaran nomor 1. Sabba papasa akaranang, sila. Tidak berbuat yang buruk. Sudah bagus. Banyak berbuat baik, syukur. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak apa-apa. Tapi jangan berbuat buruk. Itu nomor 1. Selanjutnya, kusalasu pasampada. Banyaklah menambahlah perbuatan yang baik. Cukup. Kan ada satu lagi Bante Sacita Pariodapanang, bersihkan pikiran dengan meditasi. Kalau mampu, syukur sekali bisa meditasi membersihkan pikiran. Karena sumbernya perbuatan baik, perbuatan buruk itu dari pikiran.
Tapi sudahlah, saya tidak berbicara meditasi membersihkan pikiran, nanti terlalu panjang. Ini saja dulu, yakin terhadap hukum karma. Tidak berbuat yang buruk, banyak berbuat yang baik. Apapun yang kita hadapi adalah akibat karma kita. Jangan mudah menyalahkan orang lain, karena yang datang adalah akibat karma kita. Terhadap mereka yang melakukan kejahatan, kita kasihan. Tapi yang kita terima akibat karma kita. Kepada yang melakukan hal-hal yang baik, yang datang juga akibat karma kita. Kepada mereka yang berbuat baik itu, kita berterima kasih dan berusaha membalas budi. Karena dua-duanya ini saluran, ya. Kita mendapatkan kesengsaraan, difitnah, disakiti, ya. Ada orang yang melakukan itu. Kita kasihan karena dia itu juga akan memetik karmanya. Tapi saya juga memetik karma saya sendiri. Lalu dia menolong saya, dia kasih hadiah saya, dia kirim makanan pada saya. Yang datang itu juga akibat karma saya sendiri. Kepada dia yang melakukan kebaikan itu, terima kasih dan berusaha balas budi. Kalau biku balas budinya gimana, Bante? Mengajar dhamma. Mengajar kebaikan, mengajar meditasi, memberikan nasihat kepada siapa saja yang datang ke Wihara Mendut. Oh, sekarang ini yang datang ke Wihara Mendut orang yang agak besar-besar, agak banyak, untuk minta doa restu. Oh iya, saya tidak pernah kehabisan doa restu. Semoga berhasil, kan begitu. Yang hadir di sini ada yang nyalek. Baiklah. Semoga urian ini bermanfaat. Terima kasih. Dan tidak usah tanya siapa saja, Bante, yang minta doa restu ke Mendut. Oh. Tidak boleh diceritakan. Kalau ibu bapak melihat sendiri, tahu sendiri, ya silakan. Apa ya bisa berhasil, Bante? Doanya Bante itu. Ya tergantung buah karmanya, buah dari perbuatannya. Kalau begitu umat Buddha itu misalnya sembahyang, lalu memohon bantuan gitu, apa ya boleh? Boleh, kenapa tidak? Wong mohon bantuan kepada sesama manusia boleh kok. Kan boleh toh? Minta tolong, minta bantuan kepada teman-teman kan boleh toh? Ya kalau sembahyang minta bantuan juga boleh. Apakah mesti berhasil? Nah, kalau semua doa itu membawa keberhasilan, siapa yang tidak bisa melakukan? Siapa yang tidak bisa melakukan? Semua bisa melakukan. Tetapi kan belum tentu berhasil toh. Minta doa kepada saya, ya saya berikan doa. Apakah mesti berhasil? Oh ya nanti dulu. Akibat karmanya bagaimana? Kalau karma baiknya mateng ya berhasil. Kalau karma baiknya enggak mateng, ya tidak berhasil. Kalau tidak berhasil ya jangan mengatakan, oh doanya Bante Panya orang mandi. Saya tidak kasih jaminan kok. Saya tidak memberi jaminan kalau doa saya mandi mesti berhasil. Semoga berhasil. Tergantung karma Anda masing-masing. Rekamannya sampai di sini ya.